Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalam ala man asyrafi khalqih, salatan wassalaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'i. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang cantik-cantik, yang insya Allah amal ibadahnya luar biasa, ini yang dimuliakan Allah. Kita akan bincang-bincang tentang hidayah. Itu ada lirik nyanyi itu yang terkenal tahun berapa itu? Bukan tahun saya, kayaknya tahun ibu-ibu nih. Tapi ya, harta yang paling indah adalah, kelihatan ini tahun berapa lahirnya ini. Itu tahun berapa itu nyanyinya ibu-ibu? 80-an ya. Jadi dia katakan harta yang paling indah adalah keluarga. Nah, nggak salah sih. Tapi kita pengen kasih tahu salah satu harta yang juga paling mahal itu hidayah. Betul nggak? Hidayah. Pertanyaannya begini, ibu-ibu atau saya pemirsa, kita semua yakin sebenarnya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dapat hidayah. Betul? Ya. Buktinya apa Ustadz? Ya buktinya saya nonton subuh-subuh Assalamualaikum Nusantara, duduk di majelis ilmunya, habis itu sholat subuh. Itu bukti bahwa saya mendapatkan hidayah. Begitu kan? Tapi ketika kita sholat subuh nanti, ada satu fragmen ayat yang selalu kita ucapkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai di satu fragmen, ihdinas siratal mustaqim. Apa maknanya itu? Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Benar tapi kurang tepat. Kita coba luruskan. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya makna tafsiriahnya lebih dahsyat. Ihdinas siratal mustaqim bukan sekedar tunjuki kami jalan yang lurus. Karena sebenarnya dalam kaidah tafsir harusnya ada huruf preposisi di sana. Ihdina ilas siratil mustaqim. Tapi huruf preposisinya dibuang, huruf jarnya dibuang, sehingga kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Maknanya bukan tunjuki kami jalan yang lurus, tapi hantarkan kami ke jalan yang lurus. Beda atau sama? Kalau sekedar ditunjuki kira-kira nyampe atau ada peluang untuk tersesat? Di mana majelis at-taqwa ya? Kan? Oh di rumahnya Ibu Tati misalnya. Nanti Bapak lurus ada lampu merah lewatin rel kereta api, lurus mentok rumahnya ada di sebelah kiri. Gitu kan? Tapi ada potensi nggak untuk tersesat? Karena baru sekedar ditunjuki, belum dihantarkan. Jadi makna ihdinas siratal mustaqim bukan sekedar ditunjuki, tapi dihantar. Ihdinas siratal mustaqim, kita sedang meminta kepada Allah, Tuhan hantarkan kami ke jalan yang lurus. Dan kalau sudah Allah yang hantarkan, tidak ada yang mampu menyesatkan. Makanya sebenarnya ayat yang kita baca dalam suratil Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, pasangannya adalah surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan hilangkan rahmat hidayah yang telah Engkau berikan dalam diri kami sesudah kami Islam. Jangan balikkan Islam ini, jangan campakkan Islam ini dalam diri kami, karena kami masih butuh hidayah. Jadi harta yang paling indah, yang paling mahal, yang paling berharga, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan Allah. Pertanyaannya begini nih, Ustadz, kita kan udah dapat hidayah nih, tapi kenapa kita selalu meminta hidayah? Ihdinas siratal mustaqim. Kok kita nggak harus, sebenarnya kan sayang tuh Ustadz, kuota hidayahnya kenapa nggak dimintain ke saudara-saudara kita yang belum dapat hidayah? Ya Allah, berikan saudara saya yang belum dapat hidayah biar dia dapat hidayah.
Kenapa nggak itu aja isi doanya Ustadz? Kenapa kita yang sudah dapat hidayah masih minta hidayah? Kan begitu kan? Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa, para ulama tafsir membagi hidayah menjadi 5 tipologi. Yang pertama disebut dengan hidayatul wujdan atau hidayatul fitril gharizil ilahiyah. Hidayatul wujdan maknanya adalah hidayah atau petunjuk yang melekat kepada setiap makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Itu hidayatul wujdan. Jadi sifat hidayah wujdan itu given, cuma-cuma, diberi aja sama Allah. Yang kaya, yang berkecukupan, yang tinggi, yang kecil, ya, yang barat, yang timur, yang muslim, yang tidak muslim, apalagi semuanya Allah beri. Yang manusia, yang binatang, yang tumbuhan, makhluk hidup, yang mati, semua Allah beri hidayatul wujdan. Namanya hidayatul wujdan. Saya kasih contoh. Ibu-ibu pernah hamil? Pernah. 5 kali. Waduh, banyak banget. Nah, dulu waktu hamil 9 bulan 10 hari itu, lalu kemudian anaknya keluar tuh, ngebrojol gitu. Nah, ketika si bayi itu keluar, dia menangis. Orang-orang mengatakan kalau bayi menangis itu pertanda bahwa dia sedang haus. Betul nggak? Pertanyaannya, siapa yang memberi bayi itu yang belum pernah sama sekali hidup di muka bumi ini, tapi ketika dia merasa haus, dia bisa menangis. Siapa yang kasih petunjuk nangis itu? Jawab dengan kompak dan semangat. Siapa yang kasih petunjuk bayi itu bisa nangis? Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut oleh para ulama dengan hidayatul wujdan, given, cuma-cuma. Bayi itu tidak belajar, tidak menuntut, tidak sekolah, tapi dia bisa menangis. Dan siapa yang ajari dia menangis? Ayahnya, ibunya? Bukan, Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah pertama. Ada banyak macam hidayah, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap di Assalamualaikum Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah membahas hidayah yang pertama, ya, yang disampaikan oleh banyak para ulama tafsir, misalnya Syekh Muhammad Abduh dalam Al-Manar, Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Munir, Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi. Yang pertama mereka sebut dengan hidayatul wujdan, hidayah yang melekat kepada setiap makhluk Allah. Hidayah yang kedua disebut dengan hidayatul hawas, hidayah panca indera, hidayatul hawas, hidayah panca indera. Mata bisa melihat, kaki bisa melangkah, nadi bisa berdenyut. Disebut dengan hidayah panca indera. Nah, ketika si bayi itu menangis karena dia haus, apa yang dilakukan seorang ibu ketika melihat anaknya menangis? Dia keluarkan senjatanya, begitu kan? Dia keluarkan senjatanya, lalu si bayi ngapain? Si bayi mendekatkan indera bibirnya, mohon maaf, ke puting ASI ibunya. Pertanyaannya, siapa yang ajarkan indera itu bisa reaktif untuk mengisap ASI ibunya? Di briefing nggak sama ayahnya kira-kira? Tapi dia tahu itu. Jadi siapa yang kasih hidayah itu? Namanya Allah Subhanahu wa taala, dan nama hidayahnya hidayatul hawas, hidayah panca indera. Ibu-ibu bisa mendengar, saya bisa bicara. Ini semua hidayah panca indera. Tapi Ustadz, cukup nggak hidup hanya dengan 2 hidayah ini? Tidak cukup. Karena hidayah yang 1 dan yang 2 ini, hidayah yang paling rendah yang dimiliki manusia. Karena ternyata yang memiliki 2 hidayah ini tidak hanya manusia, tapi seluruh makhluk Allah. Binatang bahkan lebih canggih dari ini. Anak ayam yang menetas di telurnya, dia tidak merangkak, tidak merambat ke dinding, tapi bisa langsung berjalan. Tapi manusia untuk berjalan, seorang bayi dia harus merangkak dulu, merambat ke dinding, baru bisa berjalan, meloncat dan berlari. Jadi sebenarnya hidayah ke-1 dan ke-2, makhluk Allah yang lain lebih canggih dari kita. Karena itu hidup hanya dengan 2 hidayah tidak cukup. Kita perlu hidayah berikutnya. Apa hidayah yang ketiga itu? Disebut dengan hidayah akliyah, hidayah intelektual, akal yang sehat, aklus salim. Begitu kan? Kita perlu itu.
berapa tambah berapa sama dengan 4? 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi setelah kita belajar ternyata tidak hanya 2 tambah 2 sama dengan 4. 3 tambah 1 juga 4. Untuk tahu itu kita mesti belajar. Kita mesti sekolah. Namanya hidayah akliyah. Potensi akal. Dan itu harus belajar. Jadi tidak ada orang bilang begini, saya pengen pinter. Terus ya saya nggak mau kuliah dan sekolah. Udah begini aja nanti Allah kasih kok hidayahnya. Nggak bisa. Itu harus dituntut. Ibu-ibu yang duduk di Assalamualaikum Nusantara hari ini, pemirsa yang mendengar di rumah, sedang mencari hidayah akliyah, menuntut itu. Tapi cukup enggak hanya dengan modal akal? Tidak. Kita butuh hidayah yang keempat, namanya hidayatuddin, hidayah agama. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, sebab akal saja tapi tanpa petunjuk agama akan menyebabkan orang mengakal-akali agama. Catat itu baik-baik. Betul tidak? Berakal saja tapi menafikan potensi hidayah agama hanya membuat orang mengakal-akali agama. Kenapa banyak ajaran yang mengaku Islam tapi hakikatnya keluar dari koridor Islam? Di MUI itu tercatat ada ratusan itu ajaran yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam sebenarnya. Salah satu misalnya yang sempat viral kita dengar akhir-akhir ini, ada sekte, salah satu sekte itu mengeluarkan 2 fatwa yang kontroversial. Dia bilang Muhammad itu nabi yang kita yakini itu jenis kelaminnya bukan laki-laki tapi perempuan. Fatwa keduanya dia katakan Nabi Isa juga perempuan. Karena Isa itu kalau dibalik namanya Asi. Yang punya Asi cuma perempuan, bukan laki-laki. Begitu dia bilang. Saudara yang dimuliakan Allah, kenapa itu terjadi? Karena dia hanya memakai akalnya tapi menafikan potensi dan petunjuk agama. Padahal kita butuh petunjuk agama, karena itulah alasan mengapa Allah turunkan Al-Quran. Mengapa Allah kirim para nabi dan rasul, karena mereka sebagai media hidayatuddin, petunjuk agama. Ini juga harus belajar. Tidak bisa ujuk-ujuk, oh saya udah dapat hidayah agama. Tidak bisa. Ini harus dituntut, diundang guru-gurunya, diundang para pakarnya, duduk bersama, talaqi, sehingga kita mendapatkan hidayatuddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, pemirsa Assalamualaikum Nusantara, mudah-mudahan ini salah satu cara kita mendapatkan hidayah yang keempat ini. Dengan program ini, hidayatuddin, kita mendapatkan hidayah agama. Amin ya Rabbal. Nah, kira-kira orang udah selamat belum dengan hidayah yang keempat ini? Udah selamat belum? Belum. Kita butuh hidayah terakhir, hidayah kelima. Betul? Apa namanya? Hidayah taufik. Taufik itu waffaqa, keinginan Allah dengan keinginan kita begini tuh. Cun begitu, pas. Itu namanya waffaqa. Hidayatut taufik. Hidayah yang paling mahal. Ibu-ibu pernah belajar sholat? Pemirsa pasti juga pernah belajar sholat. Ibu-ibu pernah belajar wudhu? Apakah setiap orang yang belajar sholat pasti sholat? Apakah setiap orang yang tahu tentang keutamaan sholat berjamaah dia mau berjamaah? Apakah setiap orang yang tahu tentang keutamaan masjid pasti mencintai masjid? Ternyata tahu saja tapi tidak mengerjakan, dia masih mendapatkan hidayatuddin tapi belum mendapatkan hidayah taufik. Hidayah taufik tidak sekedar tahu tapi dia mengerjakan itu. Namanya hidayatut taufik. Hidayah dengan spektrum yang paling tinggi, dan itulah yang kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Sudah ketahuan jawabannya. Jadi kalau ibu-ibu bertanya, pemirsa Assalamualaikum Nusantara, Ustadz, kenapa kok kita sudah dapat hidayah tapi selalu meminta sama Allah hidayah? Ihdinas siratal mustaqim 17 kali sehari. Bukankah kita sudah mendapat hidayah? Ya, kita sudah mendapatkan hidayah. Tapi kita harus berjaga-jaga bagaimana hidayah itu tidak hanya berhenti pada hidayah akal, hidayah hawas, hidayah din, tapi kita mendapatkan hidayah taufik. Saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, insya Allah kita akan bahas lebih dalam lagi di segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim.
Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ibu-ibu, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Silahkan ibu-ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya nih Pak ya. Kita kan sudah merasa mendapatkan hidayah. Tetapi bagaimana caranya ataupun tip-tipnya agar kita tetap istiqomah dalam menjaga hidayah itu? Saya rasa sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lucy. Saya ingin bertanya kepada Ustadz. Kadang saya suka mengajak kerabat gitu ya. Yuk kita ikut pengajian ke taklim, tapi jawabnya belum dapat hidayah. Sebenarnya yang saya tanyakan, hidayah itu seperti dijemput atau kita tunggu saja? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa ciri-ciri orang yang mendapat hidayah? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana cara agar kita istiqomah dengan hidayah yang Allah telah berikan kepada kita? Pertanyaan luar biasa. Saya pengen tamsilkan begini. Iman itu diibaratkan benihnya, pohonnya. Tetapi amal itu adalah samratul iman, buah dari iman. Hidayah itu juga samratul iman, buah dari iman. Bagaimana bukti, nanti ada pertanyaan itu tadi, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah? Dia beramal. Itu ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah, dia beramal. Nah, kalau hidayah itu adalah buah dari iman, maka bagaimana cara menjaga pohon agar dia tetap berbuah? Begitu pertanyaannya sebenarnya. Ibu-ibu suka nanam pohon nggak di pekarangan rumahnya? Suka ya? Apa kira-kira yang ibu lakukan biar pohon itu tetap subur, tidak kering? Itu cara kita menjaga hidayah agar tetap berbuah amal itu. Yang pertama, dia harus disiram. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Begitu kata Quran itu. Apa ini maksud dengan menyiram itu? Harus sering-sering disirami telinganya, matanya, kolbunya, hatinya dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dengan nasihat-nasihat indah, dengan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara yang pertama. Dia harus sering-sering disiram. Jadi ibu-ibu pemirsa sedang disiram ini, walau tidak basah karena yang disiram adalah rohaninya bukan jasmaninya, gitu kan? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira apalagi yang ibu lakukan agar pohon yang ibu tanam di pekarangan rumah itu tetap bisa subur, tidak busuk, tidak kering? Dia harus kena sinar matahari, betul nggak? Begitu juga cara kita menjaga hidayah pemirsa. Jadi dia harus kena sinar matahari. Rumah agar bisa matahari masuk, apa yang dilakukan si penghuni rumah? Dia harus buka jendelanya, atau paling tidak dia harus desain rumahnya ada ventilasi paling tidak agar cahaya matahari bisa masuk. Begitulah orang yang harusnya berharap untuk bisa istiqomah dengan hidayah, dia harus membuka hatinya. Sebab kalau hatinya tidak dibuka, bagaimana hidayah mau masuk? Saya belum dapat hidayah nih. Iya, karena kamu belum membuka hatimu dengan hidayah. Kau menutupi hatimu dengan hidayah, sehingga hidayah tidak mau masuk. Yang ketiga, bagaimana pohon itu tetap tumbuh subur, tidak kering dan busuk? Kita harus pupuk itu pohon. Betul tidak? Beda nggak pohon yang dipupukin dengan pohon yang tidak diberi pupuk? Beda. Apa makna pupuk? Kira-kira mana yang lebih subur ibu-ibu? Dipupuk atau tidak dipupuk? Dipupuk. Apa makna pupuk? Maknanya adalah terus melakukan ibadah. Itu cara kita istiqomah. Ustaz, saya pengen banget istiqomah tahajud. Caranya? Paksain tahajud. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Lama-lama 4 rakaat, 4 rakaat. Jangan langsung yang banyak-banyak. Berapa rakaat? 12. Banyak banget. Iya, habis itu ngantuk tidur subuhnya jam 9.
Salah. Jadi pupuk, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah beribadah, beriman kepada Allah sampai akhir hayat sakaratul maut menjemput kita. Itu makna pupuk. Jadi bagaimana caranya istiqomah dalam hidayah? Dipupuk, disiram, dan kena sinar matahari. Dan yang terakhir, harus memilih tanah yang subur. Maknanya mencari lingkungan sahabat, teman karib yang satu misi dengan kita untuk sama-sama menjaga hidayah. Yang kedua, apakah hidayah itu ditunggu atau dijemput? Hidayah harus dijemput. Dua syarat kata para ulama agar kita mendapatkan hidayah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fa'iliyatul fa'il, yang kedua qabiliyatul qabil. Yang pertama adalah Allah memang mau memberikan hidayah kepadamu. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, kamu memang mau mendapatkan hidayah. Jadi kita mau mendapatkan hidayah tapi Allah tidak mengizinkan hidayah kepada kita, tidak dapat. Allah ingin kita mendapat hidayah tapi kita menafikan, menolak hidayah Allah, maka Allah akan hilangkan hidayahnya dari kita. Jadi dua syarat, kita juga harus mau, karena itu hidayah harus dijemput. Bagaimana caranya? Datang ke majelis ilmu, adakan kajian rutinan, program-program religi kita setel di rumah kita agar terus mendapatkan siraman-siraman rohani itu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah? Yang pertama, dia merasa nikmat beramal. Bukan karena terpaksa, tapi karena sudah merasakan nikmatnya beragama. Kenapa kamu kok istiqomah banget sih baca Quran? Ya, karena dia sudah mendapatkan kenikmatan membaca Quran. Itu ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah, bisa memupuk menjaga hidayah. Kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.